السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، jamaah Masjid Ar-Ridha yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita semuanya untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Dan kemudian untuk melanjutkan kembali pembahasan kita pada sirah nabawiyah atau sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita untuk mengkaji perjalanan hidup dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi seorang muslim untuk membuka kembali, untuk mempelajari kembali sejarah hidup nabinya, orang yang telah berjasa memberikan kepadanya petunjuk, tidaklah cukup sekali di dalam setahun, tidaklah cukup sehari di dalam setahun saja, atau tidak cukup sebulan di dalam setahun saja. Akan tetapi seorang muslim perlu untuk mempelajari sejarah nabinya pada setiap kesempatan yang dia punya. Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan manusia di dalam hidupnya itu dia perlu akan yang namanya sosok panutan. Di dalam menghadapi kerasnya kehidupan, di dalam menghadapi peliknya berbagai macam permasalahan di dalam dunia, dia perlu namanya sosok yang bisa ditiru, sosok yang bisa digugu, sosok yang bisa dijadikan sebagai inspirasi. Maka bukan merupakan aib seseorang menjadikan orang lain sebagai panutan, akan tetapi bagaimana caranya kita mendapatkan panutan yang tepat, orang yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah ada bagi kalian pada dirinya Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Kalau ingin meniru seseorang, ini contoh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan sampai seorang muslim salah di dalam menjadikan panutan, ya, di dalam dia mengarungi kehidupan, kemudian berikutnya dia akan melakukan tindakan yang salah di dalam menghadapi permasalahan. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan sebab-sebab yang membuat orang-orang terhalang mendapatkan hidayah, wabil khusus orang-orang musyrikin yang ada di Mekah pada saat itu. Kenapa mereka menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah kita sampaikan, ya, ada beberapa poin di sana, ya, yang membuat mereka terhalang dari mendapatkan hidayah. Dan ini tidak hanya terjadi pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari waktu ke waktu sebab-sebab yang sama bisa membuat orang-orang yang berbeda di tempat yang berbeda, di masa yang berbeda juga terhalang dari mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan lanjutkan untuk membahas, ya, kalau pada pertemuan yang lalu kita menyelesaikan motivasi apa yang membuat mereka menjadi musuh Islam, motivasi apa yang membuat mereka menghalangi, memusuhi dakwahnya Rasulullah, maka pada malam hari ini insyaallah kita akan mencoba mengangkat apa saja cara yang mereka tempuh di dalam mewujudkan keinginan mereka tersebut. Ya. Pada malam hari ini jemaah dirahmati Allah, kita akan membahas mengenai cara-cara yang ditempuh oleh pembela kebatilan di dalam memerangi Islam. Yang pertama, jemaah dirahmati Allah, dan menjadi penting ini bagi kita karena cara-cara yang sama, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu, kata Allah, kami pergulirkan di antara manusia. Yang namanya pertentangan di antara hak dan batil akan selalu terjadi sampai hari kiamat. Mungkin di tempatnya bisa jadi berbeda, orangnya, pelakunya bisa jadi berbeda, waktunya berbeda, akan tetapi pertentangan antara pembela kebenaran dan pembela kebatilan akan senantiasa terjadi. Maka yang pertama jemaah dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin
ketika mereka memerangi Islam, memusuhi Nabi SAW, yang mereka lakukan pertama kali adalah memberi tekanan fisikis atau tekanan jiwa, atau yang hari ini disebut di dalam istilah banyak orang kena mental. Ya, sengaja memang yang mereka serang adalah mentalnya kaum muslimin, mentalnya Nabi SAW. Karena orang bisa jadi dia punya fisik yang kuat, akan tetapi ketika mentalnya sudah terkalahkan, mentalnya sudah down, dia tidak akan bisa mengeluarkan kemampuan fisiknya secara maksimal. Karena ini orang secara fisikis, secara kejiwaannya sudah kalah. Maka lebih mudah bagi orang lain untuk menundukkan orang tersebut. Yang pertama, jemaah dirahmati Allah, yang dilakukan ahlul batil adalah dengan memberikan tekanan fisikis, kejiwaan, untuk menjauhkan Islam dan kaum muslimin. Dan cara yang mereka tempuh adalah dengan mengejek para nabi, yang mereka berikan ejekan-ejekan yang buruk, gelar-gelar yang dusta, ya, gelar-gelar yang ini merupakan fitnah dalam rangka mencoreng kehormatan para nabi. Ya, agar bagaimana jamaah dirahmati Allah, mereka berniat agar mentalnya kaum muslimin ini yang beriman kepada para nabi ini jatuh, hilang kepercayaan mereka pada para nabi ini yang dimaksudkan. Maka mereka berusaha memberikan, walaupun tidak benar, walaupun fitnah, ya, maka akan tetapi mereka melakukannya. Maka kita didapati di dalam Al-Quran ada beberapa macam model yang mereka arahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya pada surat Al-Qalam ayat yang ke-51, mereka Allah Subhanahu wa taala menceritakan, lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan ketika orang-orang musyrikin mendengar Al-Quran, mendengar peringatan dari Allah yang dibacakan oleh Rasulnya, mereka mengatakan apa? Sesungguhnya orang ini, Nabi Muhammad SAW, adalah orang gila. Ini orang gila. Ya, bagaimana kita menyampaikan al-haq, menyampaikan yang benar, ini bukan dalam momentum bercanda. Bukan dalam, mungkin orang kalau bercanda-canda dikatakan gila, ya masih mending. Ini orang dalam posisinya serius, ingin menyampaikan kebenaran, dikatakan gila. Kemudian juga di antara ucapan mereka, apa kata-kata mereka? Di dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, asatirul awwalina iktatabaha. Al-Quran itu, kata mereka, hanyalah dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Ya. Tuduhan yang mereka berikan kepada Nabi Muhammad SAW, fahiya tumla alaihi bukrata wa asila. Mereka mengatakan dongeng-dongeng ini diimlakan atau didiktekan kepada Nabi SAW setiap pagi dan petang. Ya, padahal ini jauh sekali dari yang namanya kenyataan. Karena Nabi SAW adalah seorang yang ummi, orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka bagaimana Nabi SAW bisa diimlakan Al-Quran itu, kata mereka, siang dan malam didiktekan kepada Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan di dalam surat As-Sad, Allah mengatakan, waqala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan berkata orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang penyihir dan dia lagi pendusta. Mereka memfitnah Nabi SAW bahwa beliau adalah orang yang memiliki ilmu sihir, beliau seorang penyihir. Dalilnya apa? Ya. Alasan mereka, karena akibat daripada dakwahnya Nabi SAW ini akhirnya membuat seorang suami terpisah dari istrinya, seorang anak terpisah daripada orang tuanya, keluarga menjadi terpisah. Maka sungguh sangat dusta apa yang mereka sampaikan tersebut. Ya. Karena Rasulullah SAW sama sekali bukan penyihir. Dan yang mereka sebutkan tadi akibat daripada terpisahnya hubungan keluarga itu akibat berbedanya akidah di antara mereka. Ketika seorang perempuan muslimah, ya, dia mendapatkan hidayah, akan tetapi suaminya tetap di dalam kesyirikan, suaminya tetap di dalam kekufuran, maka harus dipisah. Tidak mungkin bersama-sama. Demikian juga antara anak dengan orang tua tidak mungkin disatukan. Di antara agama tauhid dengan agama syirik. Ya. Ditambah lagi yang namanya perpisahan di sini sifatnya hanya sementara saja. Kapan saja seorang suami yang tadi kita sebutkan, misalkan kafir kemudian istrinya muslimah, kapan saja si suami ini muslim, dia masuk Islam, akan kembali bersatu lagi dengan istri, tidak dihalangi. Ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah, bahkan ketika mereka bersatu kembali di dalam satu agama, di dalam satu keyakinan, di bawah satu prinsip, maka hubungan mereka tidak hanya kembali seperti semula, tapi akan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Maka insya Allah kita yang berkeluarga di sini, ya, bisa merasakan
bahwa tidak seperti yang disebutkan oleh cerita-cerita romantis atau apa sebagainya, ya, bahwa cinta katanya membuat rekat. Tidak, jamaah dirahmati Allah. Akan tetapi ketakwaan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, agama seseoranglah yang akan membuat sebuah keluarga itu bertahan. Yang namanya cinta itu perasaan, dan perasaan manusia itu bisa berubah dalam sekejap. Hari ini cinta, besok bisa jadi benci. Demikian juga sebaliknya. Akan tetapi agamalah sebab utama, perekat terkuat di antara hubungan keluarga, di antara suami dengan istri, di antara anak dengan orang tua. Agama adalah merupakan perekat yang terkuat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di dalam menyikapi perbedaan tersebut, ketika sebuah keluarga terpecah atau terbagi karena perbedaan akidah, Islam tetap memberikan tuntunan yang luar biasa indahnya. Ya, seorang anak walaupun orang tuanya kafir, ya, tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada keduanya. Dan ini jamaah dirahmati Allah merupakan peringatan yang sangat dalam bagi kita semua. Kalau yang kafir saja masih kita diperintahkan berbuat baik, maka bagaimana dengan orang tua yang tidak kafir? Ya, banyak mungkin dari kita hari ini mengeluh memiliki orang tua atau memiliki anak yang padahal tidak kafir, akan tetapi mungkin punya keburukan akhlaknya. Ya, akan tetapi kita sulit sekali untuk bersabar. Maka bagaimana kalau kita berhadapan dengan kondisi seperti orang-orang yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi, kata Allah, dan kami wasiatkan kepada seorang manusia kedua orang tuanya. Allah memberikan wasiat kepada setiap anak kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya yang telah mengandungnya di dalam kondisi kelemahan, ya, sesudah kelemahan yang bertubi-tubi, semakin lemah semakin berat kandungannya, semakin susah dia. Wa fisaluhu fi amain, kemudian menyusukannya selama 2 tahun. Anishkur li wa li walidayka ilayyal masir, Allah mengatakan agar engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah tempat kembali kalian. Kemudian Allah melanjutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, dan jika ternyata kedua orang tuamu ini mendesakmu, ya, mendorongmu untuk menyekutukan Allah, untuk melakukan kesyirikan yang engkau tidak memiliki ilmu di dalam hal itu, Allah mengatakan fala tuti'huma, maka jangan ditaati di dalam perintah mereka yang merupakan kesyirikan itu saja. Akan tetapi di dalam hal yang lain Allah mengatakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah kalian pergauli keduanya di dalam kehidupan dunia secara baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya, kemudian Allah memerintahkan dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kembali kepada pembahasan kita. Orang-orang musyrikin tadi menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pendusta. Kenapa? Karena beliau mengabarkan kepada mereka, orang-orang musyrikin, sesuatu yang mereka tidak suka imani. Mereka tidak ingin mengimani, mereka tidak ingin mempercayai hal tersebut. Yaitu apa? Adanya hari kiamat. Ini merupakan di antara hal yang paling berat diterima oleh orang-orang musyrikin. Mereka tidak mau beriman dengan hari kiamat. Mereka tidak mau adanya pertanggungjawaban setelah kehidupan dunia ini, ada pertanggungjawaban di akhirat. Mereka tidak mau. Mereka ingin menjalani kehidupan ini sesuai dengan hawa nafsu mereka saja. Habis sudah sampai di sini. Ya, mereka tidak mau disidang lagi, diadili lagi, diberikan hukuman lagi. Maka akhirnya mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah seorang pendusta. Kenapa? Karena kebenaran yang beliau datang terlalu berat buat mereka, bertentangan, bertolak belakang dengan hawa nafsu mereka. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebenarnya orang-orang musyrikin ini yang menuduh Nabi SAW sebagai pendusta, mereka meyakini kejujurannya Nabi SAW. Mereka mengakui kebenaran ajaran yang beliau bawa. Hanya saja mereka tidak mau beriman. Kenapa? Karena takut akan terikat dengan hukum-hukum syariat. Mereka tidak mau hidupnya diatur oleh syariat ini. Mereka ingin hidup sesukanya saja. Ya. Maka jemaah dirahmati Allah, demikianlah orang-orang yang diperbudak oleh syahwatnya, sehingga akhirnya harus mengorbankan hal yang paling berharga, yaitu akidah mereka, demi menjaga kepuasan syahwatnya tersebut. Padahal seperti yang dikatakan ulama, yang namanya syahwat itu seperti bayi yang mau diputus masa menyusunya, mau disapih istilahnya.
Kalau tidak, kita kerasi, ya, kita kalah, misalkan dia menangis, mengamuk, ingin susu. Mungkin lebih umur 2 tahun dia mau menyusu terus. Umur 3 tahun, 4 tahun ingin menyusu terus. Tidak selesai-selesai. Tapi sekali kita berkeras, menguatkan hati, walaupun kasihan melihat menangis, air matanya menetes. Akan tapi demi kebaikan dia, ya kita tahan, bersabar melihat, maka setelah itu selesai. Habis si anak ini tidak akan lagi menyusu dengan ibunya. Maka demikian juga syahwat manusia. Kemudian jamaah, di antara fitnah lain yang mereka arahkan kepada Nabi SAW, di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "In tattabi'una illa rajulan mashura." Ya, mereka mengatakan kepada kaum muslimin, mereka mengatakan kepada para sahabat, kalian itu tidaklah mengikuti kecuali seseorang yang disihir. Ya, di sini mereka menyatakan bahwa Nabi SAW adalah seorang yang terkena sihir. Kita lihat bagaimana bertolak belakangnya perkataan mereka. Baru sebelumnya mereka mengatakan Nabi SAW adalah seorang penyihir, kata mereka. Kemudian ternyata tidak beberapa lama mereka mengatakan lagi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terkena sihir. Ini yang benar yang mana? Ya. Ketika mereka berusaha membuat sesuatu, akhirnya akan menampakkan buruknya niat yang mereka simpan di balik perbuatan mereka tersebut. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kebanyakan kita, ya manusia hari ini, baik itu mungkin bahkan para ulama sekalipun, para dai sekalipun, mungkin belum pernah ada yang dijuluki dengan banyak gelar sekaligus. Ya. Satu gelar saja buruk yang diberikan oleh orang itu sakitnya luar biasa. Maka bagaimana Nabi SAW diberikan dalam waktu yang bersamaan begitu banyak gelar-gelar yang buruk. Bayangkan bagaimana sakitnya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, ya, padahal semuanya tuduhan yang diberikan oleh orang-orang musyrikin itu adalah merupakan fitnah. Ya. Kaum kafir sekalipun mereka mengakui kejujuran dan kebaikan akhlak Nabi SAW. Dan kita juga ingat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Allah mengatakan, dan sungguh kami mengetahui. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, dan sungguh kata Allah, kami mengetahui bahwasanya dadamu menyempit akibat apa yang mereka ucapkan. Fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang kafir itu tetap Nabi SAW manusia. Nabi SAW punya perasaan. Ya. Nabi SAW ketika sama seperti kita sakit, ya, diberikan tuduhan fitnah-fitnah, dusta-dusta yang tidak benar, Nabi SAW juga merasakan sakit. Maka Allah mengatakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Di saat menghadapi keadaan tersebut, ya Allah mengetahui bahwa Nabi SAW ini dadanya sakit, hatinya sakit akibat fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang kafir. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala berikutnya, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Allah mengatakan, maka sucikanlah nama Tuhanmu, ya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersujud. Ini jamaah dirahmati Allah, solusi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mungkin tengah berada di dalam hujatan orang yang tidak benar, difitnah sesuatu yang dia sama sekali tidak melakukannya, ya. Dan ini membuat hati seseorang akan menjadi berat, hati seseorang akan tersakiti. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya kepada Nabi Muhammad SAW, memperbanyak tasbih, menyucikan nama Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak sujud. Ini solusi. Mungkin secara akal manusia tidak langsung menyambung, akan tetapi ini Allah Subhanahu wa taala yang semua hati-hati manusia berada di dalam genggamannya. Allah membolak-balikkan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Kemudian Allah melanjutkan di dalam ayat tersebut, Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah mengatakan, dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian datang menjemputmu. Tetap disuruh untuk beribadah kepada Allah. Jangan diperdulikan fitnah-fitnah tersebut, ya, tuduhan-tuduhan dusta yang diarahkan kepada engkau terus. Karena itulah yang mereka inginkan. Dengan tujuan tadi mereka ingin agar Nabi SAW down mentalnya, jatuh mentalnya, sehingga tidak lagi berdakwah.
Kalau Nabi SAW betul-betul meninggalkan, mereka bertepuk tangan. Karena memang itulah tujuan yang mereka inginkan. Maka jika ingin melawan tersebut, kita bertasbih minta pertolongan kepada Allah, berbanyak bersujud kepada Allah, dan tetap teruskan perjalanan kita. Tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap ajak manusia untuk kembali kepada jalan yang benar. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai perasaan sakit yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah bertanya satu hari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Hal ata 'alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud?" Aisyah bertanya, "Ya Rasul, pernahkah berlalu kepadamu suatu hari yang lebih berat daripada peperangan Uhud?" Ya, Aisyah radhiyallahu anha mengira bahwa di dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari yang paling berat dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada saat terjadi peperangan Uhud. Kita tahu jamaah dirahmati Allah, pada hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah. Itu diri beliau. Belum lagi bagaimana 70 orang dari kaum muslimin terbunuh. Dan di antara 70 orang ini ada orang yang sangat dekat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini paman, akan tetapi lebih dari sekedar paman, Hamzah juga hampir seperti saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kenapa? Karena umurnya berdekatan. Mereka juga belum lagi mereka saudara sesusu. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan anak tunggal, dia tidak punya saudara kandung, maka kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hamzah hampir seperti saudara kandung. Maka bagaimana di dalam saat yang bersamaan, Aisyah mengira hari Uhud ini adalah hari yang berat. Bagaimana nabinya sendiri terluka, beliaunya fisiknya terluka, batinnya terluka dengan kehilangan. Hari ini kita ada yang meninggal di antara keluarga kitanya, tadinya sehat saja. Ada satu dari keluarga kita yang terdekat meninggal, maka insya Allah perasaan kita akan seperti orang yang sakit. Tenaga yang kita punya yang mungkin lemes seketika. Ya. Kenapa? Beratnya kehilangan orang yang punya kedudukan yang besar di dalam hati. Maka bagaimana ini Nabi SAW fisiknya terluka, hatinya juga dilukai. Maka Aisyah mengira yang paling berat bagi Nabi SAW adalah pada saat peperangan Uhud. Akan tetapi jemaah dirahmati Allah, ternyata jawaban daripada Nabi SAW, beliau mengatakan, saya kata Nabi SAW, laqad laqitu min qaumiki ma laqit. Aku telah mendapati, kata Nabi SAW, aku telah mengalami dari kaummu, ya, dari orang-orang Quraisy, apa yang telah aku alami dari mereka. Dan Nabi mengatakan, akan tetapi yang paling berat, wa kana ashadda ma laqit minhum, dan hari yang paling berat aku dapati, aku alami dengan mereka adalah Yaumal Aqabah, pada hari Aqabah. Ini terjadi ketika Nabi SAW berangkat ke Taif. Ya. Bagaimana jamaah dirahmati Allah, Nabi SAW pergi ke Taif jauh-jauh, perjalanannya puluhan kilo, dan beliau sengaja keluar berjalan kaki agar tidak diketahui oleh orang Quraisy. Ya, agar orang Quraisy tidak tahu beliau pergi ke sana, karena orang Quraisy tahu kalau Nabi pergi ke sana pasti perginya untuk berdakwah. Nabi SAW pergi bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk dagang, tapi beliau berjalan untuk menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jemaah dirahmati Allah sampai ke Taif, yang didapati oleh Nabi SAW. Tadinya beliau, ya, kejadian Taif ini kejadiannya setelah meninggalnya Khadijah dan Abu Talib, dua orang yang sangat berperan besar mendukung dakwahnya Nabi SAW. Nabi setelah kehilangan, kemudian melihat orang Mekah setelah sekian lama didakwahi juga tidak bertambah orang yang beriman, Nabi SAW tidak putus asa. Nabi SAW berpikir mungkin orang Mekah tidak mau menerima, barangkali nanti orang di Taif sana terbuka hatinya untuk menerima agama Allah ini. Maka beliau putuskan untuk berjalan ke sana. Ternyata sampai di sana jamaah dirahmati Allah, yang didapati oleh Nabi SAW adalah celaan. Tidak satupun di antara mereka yang beriman. Nabi capek-capek jalan ke sana, ya tidak ada satupun yang beriman. Bahkan tidak itu saja, mereka menolak dengan penolakan yang sangat menyakitkan. Ya, disebutkan bagaimana Nabi SAW didorong-dorong, dilempari dengan batu sampai berdarah, ya, berkilo-kilo, ya. Kemudian Nabi SAW pulangnya kembali dalam keadaan berjalan kaki. Ya, ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata hari yang paling berat yang dialami oleh Nabi SAW. Tidak satupun dari mereka yang beriman. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini bagaimana akibat dari ketajaman lisan, ketajaman ucapan
itu bagi orang-orang yang terhormat kedudukannya jauh lebih menyakitkan daripada sakit secara fisik. Ya. Bagi mereka dipukuli tidak lebih menyakitkan daripada ucapan yang dilontarkan oleh seseorang. Maka ada sebuah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebagai contoh ya, misalkan ada ucapan-ucapan dari seorang Abu Jahal, di antara contoh ejekan yang dia ucapkan ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran menyebutkan tentang buah atau pohon zakum, ya, yang merupakan makanan penghuni neraka jahanam. Abu Jahal ketika mendengar Nabi SAW membacakan ayat tersebut, dia bersegera mengumpulkan orang-orang Quraisy. Lantas dia mengatakan, apa ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy, katanya, hal tadruna ma syajaratuz zakum? Apakah kalian tahu apa itu pohon zakum? Allati yukhawifukum biha Muhammad, yang Muhammad menakut-nakuti kalian dengannya. Maka orang-orang Quraisy menjawab, kami tidak tahu. Ya. Maka Abu Jahal pun kemudian melanjutkan dengan angkuhnya. Ini kita lihat bagaimana satu contoh. Dia melanjutkan, dia mengatakan ajwatu yasriba bizubdi. Dia mengatakan pohon zakum itu kurma ajwa dari kota Madinah. Ya, namanya di masa lalu adalah Yasrib, dicampur dengan zubdah. Zubdah itu semacam susu yang kental atau keju yang kental. Ya, makan kurma dengan keju, makanan yang sangat enak. Ini ejekan yang diberikan oleh Abu Jahal, padahal Nabi SAW menyebutkan itu adalah makanannya penghuni neraka jahanam. Maka dia mengatakan, Abu Jahal mengatakan, demi Allah katanya, jika kami bisa mendapatkan zakum tersebut, maka saya akan memakannya sepuas-puasnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menjelaskan tentang hakikat daripada zakum tadi di dalam surat Ad-Dukhan. Allah mengatakan, inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum itu, kata Allah, ta'amul asim, dia adalah makanan bagi para pendosa. Kal muhli yaghli fil butun, dia seperti minyak panas yang mendidih di dalam tubuh, mendidih di dalam perut. Ya. Ka ghaliyil hamim, sebagaimana mendidihnya air panas. Ya, dan jemaah dirahmati Rasulullah SAW juga pernah bersabda tentang buah zakum yang diolok oleh Abu Jahal. Ya. Nabi SAW mengatakan, seandainya satu tetes dari pohon zakum tersebut diteteskan ke dunia, maka seluruh permukaan bumi ini akan terkena dampak kerusakan. Seluruh makhluk hidup tumbuhan yang ada di bumi ini akan mendapatkan dampak kerusakannya. Maka bagaimana, kata Nabi SAW, dengan orang yang tidak punya makanan kecuali zakum itu saja. Dan selain Abu Jahal, jamaah dirahmati Allah, ini adalah sosok yang terdepan di dalam mempergunakan lisannya untuk menyerang Nabi SAW. Ada orang lain adalah istrinya Abu Lahab, yang namanya dikenal dengan nama Ummu Jamil, orang yang Allah Subhanahu wa taala vonis dengan neraka di dalam surat Al-Masad bersama suaminya. Disebutkan pada suatu waktu Nabi SAW sedang sakit. Ya, beliau tidak bisa bangun selama kurang lebih 2-3 hari. Tiba-tiba datang seorang wanita kepada beliau dan berkata, ya Muhammad, katanya, saya berharap semoga syaitanmu sudah meninggalkan engkau. Ya. Lam arahu qaribaka mundu lailaitain aw thalath. Aku tidak melihat syaitanmu ini ada bersama denganmu sejak 2 atau 3 hari. Ya. Siapa yang dimaksud dengan syaitan di sini, jamaah dirahmatillah, adalah malaikat Jibril. Ya, Nabi SAW sakit, tidak bisa bangun 2-3 hari, tidak lagi menyampaikan Al-Quran. Ya, maka dia sebutkan malaikat sebagai syaitan. Ya, ini orang sudah lagi sakit, dan sakitnya sangat parah. Ya. Tidak bisa bangun sampai 2-3 hari, ditambah lagi dengan ucapan demikian. Ya, bagaimana perasaannya? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayatnya di dalam surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja. Allah bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam jika telah gelap. Allah mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, maka Tuhanmu, kata Allah, sama sekali tidak meninggalkan engkau, sebagai bantahan terhadap ucapan daripada Ummu Jamil ini, istrinya daripada Abu Lahab. Ya, kita lihat jemaah dirahmati Allah bagaimana keburukan lisan, serangan-serangan mereka terhadap fisiknya Nabi SAW. Belum lagi gelar yang lain yang mereka berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengotak-atik namanya Nabi SAW. Nama Nabi SAW adalah Muhammad, orang yang dipuji. Ya. Mereka membaliknya menjadi muzammam. Ya, ingin mengejek Nabi SAW, mereka tidak mau menyebut namanya,
mereka balik menjadi muzammam, kebalikannya, orang yang dicela, orang yang senantiasa dicela. Akan tetapi kita lihat bagaimana respon Nabi SAW. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, tidakkah kalian takjub melihat bagaimana Allah memalingkan dariku celaan orang Quraisy terhadap mereka mencela muzammam, kata Nabi Muhammad SAW, dan melaknat muzammam, akan tetapi aku adalah Muhammad. Ya, tidak kena yang dicela muzammam. Ya, mereka mengatakan muzammamun abaina, muzammam telah kami tolak, ya, wa dinuhu qalaina, dan agamanya kami tinggalkan, wa amruhu asaina, dan perintahnya kami selisihi, kami maksiati. Ini jamaah dirahmati Allah. Kemudian berikutnya di antara tokoh lain yang juga sangat ekstrim di dalam menyakiti Nabi SAW adalah kedua putranya Abu Lahab. Jadi ini keluarga wal-iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari keluarga yang demikian. Ya, bapaknya, istrinya, tidak cukup itu saja, masih anak-anaknya lagi. Utbah, namanya adalah Utaibah bin Abu Lahab. Ini salah seorang putranya Abu Lahab. Utaibah ini jamaah dirahmati Allah. Sebelumnya kita tahu bersama salah satu serangan fisik mereka kepada Nabi SAW adalah memerintahkan semua menantunya Nabi SAW untuk menceraikan putri-putri beliau. Nah, salah satunya adalah putri Nabi yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ini yang nantinya dinikahi oleh Utsman bin Affan. Sebelum dinikahi oleh Utsman, sebelumnya dinikahi oleh keduanya putra Abu Lahab yang bernama Utbah dan Utaibah. Akan tetapi ini sebelum Nabi SAW mulai berdakwah. Ketika Nabi SAW mulai berdakwah, mereka memberikan tekanan orang-orang musyrik kepada kedua putra Abu Lahab ini, ceraikan saja anak-anaknya Muhammad. Tujuannya agar apa? Agar pertama, hati daripada ayahnya sakit. Sakit hati anaknya diceraikan oleh orang. Kemudian berikutnya agar ayahnya sibuk nanti mengurusi putri-putrinya. Karena otomatis anak kalau dicerai oleh orang tuanya, dicerai oleh suaminya, akan pulang ke rumah orang tuanya, nanti orang tuanya yang mengurusi. Biar Nabi SAW sibuk dengan anak-anaknya dan tidak punya waktu lagi untuk berdakwah. Sampai sebegitu permusuhan mereka kepada Nabi SAW. Cuma satu orang menantu Nabi SAW yang tidak mau menceraikan, yaitu Abul As. Abul As ini keponakannya Khadijah. Jadi masih sepupu dengan Zainab, putri Nabi SAW. Cuma ini satu-satunya yang tidak mau menceraikan. Kedua putra Abu Lahab menceraikannya. Nah, salah satu dari mereka ini juga yang bernama Utaibah. Suatu waktu dia ingin melakukan perjalanan ke negeri Yaman. Akan tetapi sebelum berangkat, ini masih sempat-sempatnya mendatangi Nabi SAW untuk mencaci maki beliau. Sudah mau berangkat ke Syam. Maka akhirnya jamaah dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW mendoakan kecelakaan untuk Utaibah. Nabi SAW mengatakan, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, timpakan kepada orang ini salah satu anjing daripada anjing-anjing. Maka disebutkan di satu perjalanan, dalam perjalanan menuju Syam, dia tentu saja berangkat rombongan, tidak sendirian. Ya, dan di dalam perjalanan yang begitu jauh ke negeri Syam, berangkatnya saja 1 bulan, ada masa-masanya mereka ingin beristirahat. Disebutkan pada saat itu, Utaibah ini mendengar doanya Nabi SAW keburukan, dia sudah takut duluan. Ya, maka ketika tidur dia tidak mau tidur sendirian. Dia kalau tidur, ya, dia ingin ada orang-orang di sekeliling dia, mengelilingi dia. Dia di tengah-tengah. Ya, agar bisa terhalang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan, disebutkan pada suatu malam ada seekor singa yang berjalan, orang mereka sedang dalam keadaan tidur, yang lain dilewati saja oleh singanya. Yang lain-lain tidak disentuh. Sampai bertemu dengan Utaibah ini yang telah mencaci Nabi sebelum berangkat, lantas Utaibah ini yang dia makan dan dia syarat, yang lain-lain tidak diganggu oleh singanya. Allah mengabulkan doa daripada Nabi. Orang biasa saja yang bukan Nabi kalau dizalimi, tidak ada pembatas, kata Allah. Kata Nabi SAW, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Doanya besar sekali kemungkinan untuk dikabulkan. Apalagi yang dizalimi adalah manusia utusan Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cara lain yang ditempuh oleh orang-orang Quraisy untuk menjatuhkan mental dan keimanan kaum muslimin adalah dengan sesumbar menantang Rasulullah SAW, sehingga mengesankan bahwa diri mereka benar-benar di atas kebenaran, benar-benar meyakini sehingga berani menantang Nabi SAW, seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Jahal. Dia pernah mengatakan kepada Nabi SAW, dan ini diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal,
Ya, Allah menceritakan wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq. Dan ketika orang-orang musyrikin mengatakan, ya Allah, jika memang benar ini yang dibawa oleh Muhammad min indika, betul-betul dari sisimu ya Allah, fa amtir alaina hijaratan minas sama. Maka berikan kepada kami hujan batu dari langit. Sampai sedemikian Abu Jahal berani sesumbar dalam rangka meruntuhkan mental Nabi SAW dan kaum muslimin. Karena kadang-kadang orang yang tidak kuat keimanannya bisa jadi goyah. Oh, katanya ini Abu Jahal berani sekali, jangan-jangan dia benar. Kalau orang yang mungkin keimanannya masih lemah. Awi'tina bi'adzabin alim. Atau dia mengatakan, lanjut Abu Jahal, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Akan tetapi Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa anta fihim. Akan tetapi Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau sedang berada di tengah-tengah mereka. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat bagaimana kebanyakan yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di generasi awal ini, kebanyakannya adalah anak-anak muda. Kebanyakan mereka usianya itu lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul ada memang yang lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka sedikit sekali. Yang paling banyak adalah orang-orang yang lebih muda. Dan hal yang sama, perang mental yang dilancarkan oleh orang-orang musyrikin ini juga diarahkan kepada orang-orang muda ini. Maka disebutkan pada saat itu ya, mereka mengumpulkan orang-orang tua, orang-orang Quraisy, dikumpulkan ya, siapa saja yang punya anak-anak atau adik yang lebih muda yang ada di bawah tanggungannya, maka tekan dia agar keluar daripada agama Islam ini. Maka salah satunya di antara mereka jamaah dirahmati Allah adalah sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini diultimatum oleh ibunya, ya, kalau engkau tidak keluar dari agamamu ini, saya akan mogok makan sampai mati. Ya. Maka berlalu satu hari ibunya betul-betul tidak makan, tidak minum seharian. Sampai hari kedua, saat melihat ibunya ini mulai melemah fisiknya, betul-betul tidak makan. Kedua sampai hari ketiga, ya, dan ini sangat menyakitkan hati seorang Sa'ad bin Abi Waqqas karena dia sayang dengan ibunya. Dia bukan tipe anak yang bermasalah. Kalau anak yang bermasalah mungkin terjadi seperti demikian tidak terlalu menyakitkan. Tapi ini anak yang sangat sayang, sangat bakti dengan orang tuanya. Melihat ibunya ya sampai 3 hari tidak makan dan kemudian melemah.